Halo Cancer, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading dengan tema pesan dari bintang-bintang. Kenapa pesan dari bintang-bintang? Karena kita akan menggunakan deck astrologi yang baru. Kalau kamu udah nonton reading Mars dan Mercury, kamu akan familiar dengan deck ini ya. Oke, deck astrologinya untuk tema besarnya, kita akan lihat lebih lanjut dengan tarot. Oke, di dasar deck ada strength. Strength ini berbicara kayak kamu udah melewati banyak hal gitu dan mungkin keadaan agak sulit akhir-akhir ini atau berapa bulan belakangan. Tapi gini, kalau dengan strength itu, ketidaknyamanan itu sedang memproses kamu untuk sesuatu ya. Lalu di opportunity kamu adalah Page of Pentacles. Kayak aku melihat tema sesuatu yang berhubungan dengan dunia pekerjaan kamu atau karir kamu ya. Page of Pentacles pertama gini, kamu berada dalam sebuah situasi baru, lingkungan baru, dikelilingin orang-orang baru dan kamu belajar adaptasi lagi. Dan karena ini opportunity kamu sangat besar kemungkinannya orang-orang yang suportif, kamu di lingkungan baru yang kamu suka gitu. Dan ini juga bisa berbicara kayak suatu komunikasi yang kamu tunggu ya. Mungkin berhubungan dengan pekerjaan kayak kamu lagi nyari pekerjaan baru, lagi ngelamar-ngelamar. Dan gini, yang menjadi tantangan kamu Eight of Pentacles. Kenapa Eight of Pentacles jadi tantangan kamu? Coba, apakah kamu kayak merasa capek gitu, merasa nggak melihat hasilnya, merasa udah males nih, kayak kok nggak ada progres atau nggak sesuai harapan kamu? Nanti kita lihat lebih lanjut. Oke, di waktu lampau ada Six House Sustainability. Six House itu berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan keseharian kita, hal-hal yang kita lakukan dari hari ke hari, rutinitas kita, misalnya kerja, sekolah, kuliah gitu ya. Sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari kamu di waktu lampau. Aku melihat gini, dengan Nine of Pentacles, King of Wands, dan Three of Pentacles, kayak ada sesuatu, mungkin lingkungan kerja gitu, lingkungan kerja baru, suasana baru gitu. Kamu bekerja sama dengan orang-orang baru, karena di sini ada King of Wands dan di sampingnya ini Three of Pentacles gitu ya. Ini energi pekerjaan yang sangat kuat. Mungkin kamu berkolaborasi dengan orang-orang baru atau masuk pekerjaan yang baru ya. Kamu sedang mengusahakan juga, kalau kamu sebagian dari kamu nggak masuk dalam lingkungan pekerjaan baru, kamu sedang mengusahakan sesuatu untuk abandon kamu. Dan aku melihat kamu mengerjakan sesuatu yang kamu suka, karena di sini ada King of Wands. King of Wands itu kalau nggak entrepreneur, orang yang passion sama apa yang dia lakukan. Oke, di waktu sekarang ada 11 House, rumah ke-11, community. 11 House ini berbicara gini, orang-orang yang berada di sekitar kita, orang-orang yang akan kita temuin setelah kita ngelewatin banyak hal gitu ya. Setelah pengalaman hidup kita itu memfilter siapa yang bertahan, siapa yang pergi. Kayak 11 House itu orang-orang yang udah melewati banyak hal atau orang-orang yang akan datang di kemudian hari setelah kita udah berevolusi. Kayak gini, di sini ada King of Wands, ada Queen of Wands. Kayak aku melihat mungkin sekitaran waktu reading ini ya, kayak kamu ketemu orang-orang baru. Gak cuma konteks pekerjaan ya, bisa kayak kamu punya teman baru, atau bisa juga ini kayak berbicara divine counterpart. Divine counterpart yang akan kamu temuin karena apa? Kamu udah ngelewatin banyak hubungan, banyak pembelajaran jiwa, kamu udah belajar banyak hal gitu, dan kamu udah berevolusi secara individu, kepribadian kamu juga. Mungkin kamu udah berevolusi juga dari segi pekerjaan kamu. Dan kamu akhirnya bertemu dengan orang-orang yang akhirnya sefrekuensi sama kamu karena mereka juga udah berevolusi, mereka udah juga melewati banyak hal gitu. Bahkan mungkin orang-orang ini yang support kamu di saat kamu lagi merasa jenuh, di saat kamu lagi merasa capek dengan hidup. Lalu di waktu yang akan datang, di sini ada opposition ya. Kata kuncinya confrontation. Opposition itu gini, suatu ketidaknyamanan atau keadaan yang
apa ya, awkward gitu ya. Tapi bukan untuk bukan untuk kamu lari, bukan untuk kamu menghindari ini, tapi ada sesuatu yang kamu perlu lihat dari situasi ini, gimana ketemu di tengahnya, gimana eh, semua pihak-pihak terkait itu menemukan solusi, menemukan jalan tengah untuk kebaikan semua gitu ya. Karena di sini temanya sesuatu orang-orang yang berada dalam kehidupan sehari-hari kamu, orang-orang di sekitar kamu, sangat mungkin berhubungan dengan pekerjaan. Sebagian lagi ini berhubungan dengan konteks hubungan romantis, tapi kecil sih. Tema hubungan romantisnya sangat sangat kecil gitu. Dan di sini ada Seven of Wands, ada Two of Swords, ada Ten of Pentacles ya. Gini, ketidaknyamanan, konflik atau mungkin konfrontasi argumen yang mungkin akan kamu temuin di waktu yang akan datang. Pertama, itu memproses kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Gini, kita baru suatu hubungan itu teruji ketika kita dihadapkan pada sebuah perbedaan, sebuah konflik, sebuah argumen, dan kita bukannya jadi bubar, terpisah, atau jadinya musuhan selamanya, tapi ketika ada konflik, kita bisa menemukan jalan tengah, dan semua orang itu, semua pihak-pihak terkait bisa setuju, sepakat dengan jalan tengah itu, dengan solusi itu ya. Itu baru hubungan teruji kalau udah bisa melewatin sebuah badai, sebuah konflik. Karena apa? Di sini ada Seven of Wands, di sini ada Two of Swords, dan ada Ten of Pentacles ya. Konflik itu menjadi filter buat kamu tahu. Yang tadi aku bilang, karena di sini ada 11 house ya. Orang-orang yang berada di hidup kita setelah kita ngelewatin banyak hal. Di waktu yang akan datang kamu akan melihat nih ujian dalam sebuah hubungan apapun itu. Itu adalah filter kamu untuk melihat apakah mereka jenis orang-orang yang akan bertahan di hidup kamu atau mereka nggak teruji waktu gitu. Ketika ada konflik akhirnya mental sendiri. Bukan ketika ada konflik itu yang menguatkan, itu yang merekatkan ya, dihadapin bersama. Karena apa? Di sini ada Ten of Pentacles. Ten of Pentacles itu kartu yang berbicara tentang keluarga, berbicara tentang stabilitas. Dan bisa juga gini, ketidaknyamanan yang mungkin akan kamu temuin nantinya, itu membawa kamu gini, selain menjadi orang yang lebih kuat, menguji hubungan kamu juga, dan itu kayak menambah skill kamu sebagai manusia. Ya mungkin konflik ini kamu temuin di lingkungan kerja, di lingkungan pertemanan, atau hubungan romantis kamu, itu menambah skill kamu sebagai manusia, membuat kamu jadi individu yang berbeda, dan karena kamu udah semakin berisi secara karakter atau secara skill, itu menjadi nilai tambah kamu ya. Karena dalam konteks pekerjaan kan orang nggak cuman melihat lu punya skill apa gitu, tapi orang tuh kalau misalnya HRD ngerekrut orang kan juga melihat karakter ya, lihat skill dia dalam bersosialisasi, gimana dia terhubung sama orang lain. Karena percuma kalau skillnya luar biasa tapi nggak bisa bekerja dalam tim, atau nggak bisa um, apa ya, berinteraksi dengan cara yang proper gitu di lingkungan kerja, percuma gitu. Karena kebanyakan pekerjaan itu kamu akan terhubung dengan orang lain. Oke, segitu aja dulu pesannya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.